Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mudrikatus Soimah dari kelas B6 dengan NIM 23811300215. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Otong Bustomi LC MAG. Baiklah, di sini saya akan membahas materi fikih tentang fikih ibadah. Baiklah, saya akan membahas tentang fikih ibadah, di mana pembahasannya mencakup toharoh atau bersuci, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, dan juga umroh. Pengertian ibadah itu sendiri ialah ibadah berasal dari akar kata ain badal yang artinya menundukkan dan menghinakan diri kepada yang lain dengan tujuan atau maksud untuk membesarkannya. Secara istilah, ibadah itu sendiri ialah mengikuti syariat berdasarkan nas Al-Quran dan juga penjelasan dari Rasulullah SAW. Kemudian di dalam ibadah itu sendiri harus diawali dengan bersuci. Bersuci yaitu toharoh. Toharoh sendiri ialah secara bahasa berarti bersih atau suci. Namun secara istilah fikih, toharoh adalah menghilangkan hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga seseorang diperbolehkan melakukan ibadah seperti sholat dan menyentuh mushaf. Mengapa toharoh diletakkan di bab pertama dalam setiap kitab fikih? Karena kesucian adalah syarat sahnya ibadah utama, yaitu sholat. Kita mengenal dua jenis kotoran. Yang pertama adalah hadas, yaitu kondisi hukum pada diri seseorang yang harus dihilangkan dengan wudhu untuk hadas kecil atau mandi wajib untuk hadas besar. Yang kedua adalah najis, yaitu kotoran yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat. Dalam fikih toharoh, kita juga belajar mengenai bersuci, yang mana air adalah alat utama untuk melakukan toharoh. Namun ketika air tidak bisa digunakan atau ketika kita tidak menemukan air, kita bisa memakai benda yang lainnya seperti debu yang suci untuk bertayamum atau menggantikan wudhu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, namun tetap menjaga nilai kesucian. Selanjutnya pembahasan kita ialah tentang sholat. Sholat adalah tiang agama yang mana harus diawali dengan diri yang suci, yang telah melakukan toharoh itu tadi. Setelah diri kita suci, kita melangkah ke ibadah yang paling utama, yaitu sholat tadi. Sholat adalah ibadah yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat. Secara fikih, sholat memiliki aturan yang sangat presisi. Ada syarat wajib seperti Islam, baligh, berakal, dan berakal. Kemudian syarat sahnya sholat seperti menutup aurat, melakukan sholat ketika telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Namun yang paling penting adalah memahami rukunnya sholat. Rukun adalah bagian inti yang ketika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah atau batal. Dimulai dari niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah hingga terakhir salam. Satu hal yang sering dilalaikan adalah tumakninah atau bersikap tenang di antara gerakan sholat. Fikih ini mengajarkan bahwa sholat yang dilakukan terburu-buru tanpa tumakninah dianggap tidak sah.
Sholat adalah bentuk ketundukan total di mana dahi yang paling mulia bersujud di tanah yang paling rendah untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan kita ialah tentang zakat. Jika taharah dan sholat fokus pada hubungan pribadi dengan Allah, maka zakat membawa kita pada dimensi sosial. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, suci, dan berkah. Dalam fikih, zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah zakat fitrah, yang kedua ialah zakat mal. Zakat fitrah berkaitan dengan jiwa yang dibayarkan di akhir Ramadan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia. Yang kedua, zakat mal yang berkaitan dengan harta. Harta yang wajib dizakati adalah yang telah mencapai batas minimal, yaitu nisab dan haul atau waktu kepemilikan harta itu sendiri. Jenis harta yang dizakati pun beragam, mulai dari emas, perak, hasil pertanian, hingga harta perdagangan dan profesi. Penting untuk diingat bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan atau asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Zakat ini bukan sekedar kedermawanan sosial, tetapi merupakan kewajiban hukum yang jika diabaikan akan berdampak pada keberkahan harta kita. Kemudian pilar keempat adalah puasa, khususnya puasa Ramadan. Secara fikih, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan juga berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Fikih puasa memberikan kita pemahaman tentang siapa saja yang diperbolehkan tidak puasa atau memberikan rukhsah, seperti orang sakit, musafir, wanita yang haid, atau ibu hamil dan menyusui. Namun mereka memiliki kewajiban untuk menggantinya atau mengkodoknya di hari lain dan atau membayar denda atau fidyah. Di sini fikih mengajarkan kedisiplinan. Kita belajar bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal seperti makan dan minum bisa menjadi haram pada keadaan tertentu atau pada waktu tertentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah melatih nafsu kita agar tunduk di bawah kendali iman sehingga kita mencapai derajat ketakwaan. Yang terakhir adalah haji dan umroh. Ini adalah ibadah fisik dan finansial yang luar biasa. Haji wajib dilaksanakan ketika kita telah mampu dan sekali seumur hidup bagi mereka yang istitoah atau mampu secara fisik, mental, dan ekonomi. Perbedaan mendasar dalam fikih antara haji dan umroh terletak pada waktu dan rukunnya. Haji memiliki waktu khusus atau bulan-bulan haji, di bulan-bulan haji, dan memiliki rukun seperti wukuf di Arafah. Sedangkan umroh bisa dilakukan kapan saja tanpa wukuf. Kita harus memahami urutan manasik yang benar, mulai dari ihram di miqat, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i, kemudian tahallul, dan lain sebagainya. Setiap gerakan dalam haji dan umroh adalah simbol sejarah dan ketaatan luar biasa dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diaplikasikan hingga saat ini. Di sana jutaan manusia berkumpul dengan pakaian ihram yang sama, mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah yang membedakan hanyalah ketakwaan. Baiklah, saya kira pemaparan hari ini mengenai toharoh, sholat, zakat, puasa, serta haji dan umroh ini memberikan kita gambaran betapa lengkapnya syariat Islam mengatur kehidupan kita. Fikih ibadah bukan hanya tentang benar atau salah secara hukum, tapi tentang bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ilmu akan membuat kita lebih tenang, khusyuk, dan mantap dalam melangkah.
Semoga ringkasan materi ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua dalam menyempurnakan ibadah kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.